Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Muhammad Rifai dengan NIM 21086199 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan dari Prodi Pencaksilat. Di sini saya akan menjelaskan semua materi yang sudah saya pelajari di filsafat olahraga. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian filsafat. Pengertian filsafat olahraga adalah bidang studi filsafat yang berupaya menganalisis secara konseptual masalah-masalah olahraga sebagai aktivitas manusia. Yang kedua, B. Ruang lingkup kajian filsafat olahraga. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar adanya, baik material konkret maupun non-material abstrak. C. Sejarah perkembangan filsafat. Zaman Yunani kuno, yaitu di abad 6, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite yang dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Zaman pertengahan. Pada masa pertengahan ini, terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhebat dan tidak bisa berkembang. Zaman Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman modern. Setelah zaman Renaissance yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20. Di zaman ini terdapat peristiwa penting yaitu revolusi di Inggris dan Perancis. Yaitu kedua yaitu pengertian ontologi, eksperiologi, dan aksiologi, dan aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama ada ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu otos dan logos. Otos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi kesimpulan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi dari bahasa Yunani epistem yang artinya pengetahuan dan logos artinya diskursus, adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani axios, ada nilai, logos adalah ilmu, yang dalam teoritas nilai adalah studi fisiologis tentang kebaikan atau nilai dalam arti terluas dari istilah-istilah ini. Gerakan aksiologis muncul dari metode fenomenologi. Para aksio merupakan untuk mencurikan gagasan nilai secara umum, di mana nilai moral hanyalah suatu spesies. D. Aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang ketiga yaitu aliran-aliran filsafat. Pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat ilmu yang berpandangan bahwa otoritas rasio atau akal adalah sumber dari segala pengetahuan. Dan rasionalisme adalah gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Pengertian empirisis adalah suatu aliran yang filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika melahirkan.
Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbingan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecualikan peranan akal. Yang keempat yaitu pengertian sejarah filsafat. Sejarah filsafat masa periode Yunani Romawi. Filsafat Yunani, orang Yunani yang hidup pada zaman abad ke-6 mempunyai banyak sistem kepercayaan, yaitu segala sesuatu harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber dari mitos dan dongeng-dongeng, yang berarti suatu kebenaran lewat akal pikir logis yang tidak berlaku. Suatu berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber dari mitos, dongeng-dongeng, dan juga mengembangkan kepercayaan dunia yang berat tentang tubuh pendidikan jasmani karena pengaruh Yahudi dan Fenisia. Yang kedua, filsafat Romawi. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 2000 Masehi. Ketika itu bangsa Romawi menaklukkan Yunani karena tidak banyak prajurit dan jenderal Romawi yang melakukan kontak dengan para filsuf Yunani. Salah satu orang yang Romawi pertama yang menulis mengenai filsafat adalah Lucretius, yang mengikuti pandangan filsafat Epikurean Yunani. Masa abad pertengahan filsafat. Abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Masa prastik. Istilah prastik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan akhir pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap beragam pemikirannya. B. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skol yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran atau berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. C. Masa modern dan postmodern. Masa modern filsafat. Zaman modern pada zaman manusia menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Masa postmodern. Postmodern secara signifikan masa klasik dan pertengahan di barat wacana pikir dan rasionalisme manusia belum mendapatkan porsi yang disignifikan. Yang kelima yaitu konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia. Kesatuan jiwa dan raga. Para filsuf dan para ahli ilmu fisiologi mempelajari tentang jiwa, sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Selain pengaruh dari ilmu filsafat, fisiologi juga dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan ilmu kedokteran, yaitu hipnotisme. Perklus, seorang ahli mistik, menunjukkan bahwa tubuh manusia terdapat magnet yang sama halnya dengan bintang dapat mempengaruhi tubuh melalui pemancaran yang menembus angkasa. Kata badan sering pula diganti dengan kata raga, seperti yang nampak dalam kalimat berkorban jiwa dan raga demi membela tanah air dan bangsa. Dalam kalimat tersebut tersimpul adanya konsep kesatuan antara jiwa dan badan atau raga. Jika seseorang mati, maka badan akan dikubur dan hancur berkalang tanah. B. Tubuh manusia. Manusia adalah tubuh sekaligus jiwa, dan tanpa ia bukanlah manusia, melainkan hanya mesin biologis. Tanpa tubuh manusia juga tidak menjadi manusia, karena ia hanya entitas imaterial yang mengambang tanpa basis empiris. Menurut Hoffman di dalam pengantarnya untuk buku itu, buku semua tondes-tondes menolak dua asumsi yang banyak berkembang di dalam filsafat. Yang pertama adalah asumsi bahwa penafsiran manusialah yang membentuk realitas. Realitas tidaklah memiliki entitas pada dirinya sendiri.
pemikiran manusia. Oleh karena itu tidak ada data atau fakta yang memberi karena umumnya merupakan hasil penafsiran manusia. C. Contoh dalam aktivitas olahraga. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya pengelapan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Kesehatan merupakan dasar yang sangat diperlukan bagi keberhasilan melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu ada pembinaan dan pemeliharaan kesehatan, baik meliputi pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jasmani, rohani, maupun mental yang merupakan sehat paripurna sesuai dengan konsep sehat menurut olahraga secara teratur. Memang sangat penting untuk dijaga kesehatan tubuh. Yang keenam yaitu pengertian filsafat pendidikan ruang lingkup filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan jasmani olahraga adalah olahraga pandangan dalam proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam individu, baik hal fisik maupun mental serta emosional. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos cinta dan sophia kebijaksanaan. Kerumunan sifat hakikat pendidikan. Yang ketujuh ada play and game. Play bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang lakukan batas ruang waktu tentu yang sudah diterapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengingat sepenuhnya tujuan dirinya disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. B. Game. Game merupakan bagian dari play yang bermain yang sudah dibaca oleh suatu peraturan dikembangkan untuk ditaati agar permainan tersebut bisa berjalan dengan aman dan adil. Permainan sudah dikondisikan dengan aturan biasanya berbentuk komputasi. Game berasal dari kata Inggris yang memiliki arti dasar permainan hal dalamnya. Untuk ini merujuk pada pengertian kelincahan, dan dalam kamus bahasa Indonesia, game diartikan sebagai permainan merupakan bagian dari bermain juga bagian dari permainan keduanya. Yang ke-8 yaitu mengetahui dan memahami hubungan play and game dan support. Pengertian support olahraga telah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Seiring dengan pertumbuhan usia bumi, olahraga juga mencatat secara cukup panjang. Hadirnya berbagai olahraga berturut-turut mewarnai kehidupan manusia di muka bumi. Olahraga merupakan aktivitas yang melibatkan otot-otot besar. Setidaknya kita menggunakan 40% dari otot-otot besar tersebut dalam melakukan suatu permainan. Realisasi play, game, sport. Menurut Edward, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, game, dan sport. Play mempunyai karakteristikas: 1. Bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. 2. Aktivitas bermain terpisah dan berbatas ruang dan waktu. 3. Hasil dari aktivitas bermain adalah suatu yang tidak diketahui dilaksanakan sebelumnya. 4. Aktivitas murni bermain tidak produktif, tidak berhasil nilai yang permanen. 5. Peraturan bermain bertanggung kondisi tunduk dan ketatan situasional. 6. Kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan nyata. Yang ke-9 yaitu mengetahui dan memahami dualisme dalam olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pemandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah aktivitas non-fisik. Versi dari dualisme yang dikenal secara umum diterapkan oleh Rand Des tahun 1641 berpendapat bahwa budi adalah substansi non-fisik. Dualisme adalah yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas budi dengan kesadaran dan membedakan dengan otak sebagai tempat kecerdasan, sehingga dia adalah orang pertama merumuskan permasalahan jiwa dalam bentuk sekarang. Pengertian dualisme dalam olahraga. Dualisme adalah olahraga Indonesia yang arbitrase dikenal sebagai mekanisme umum untuk menyelesaikan permasalahan dan sket yang melibatkan para atlet. Dualisme ini dinilai tidak efektif dan
efisien akan lebih efektif apabila hanya terdapat satu badan aktris yang secara khusus menangani sket olahraga di Indonesia. Yang ke-10 yang terakhir yaitu aspek etika dalam olahraga. Fair play dalam olahraga adalah bentuk perilaku gerak manusia yang spesifik arah dengan tujuan berolahraga, termasuk waktu dan lokasi kegiatan dilaksanakan sedemikian beragam sehingga sebagai bukti bahwa olahraga itu merupakan sebuah fenomena yang relevan dengan kehidupan sosial. Olahraga juga ekspresi berkarya pada manusia. Fair play memiliki peranan penting dalam olahraga. Fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat kesatria pada olahraga. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. B. Doping yang ditinjau dari aspek etika. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal untuk meningkatkan prestasi atlet. Banyak tilikan mengenai doping ini. Seorang dapat mengenalnya dari aspek termotologi, psikologis, pedagogis. Kesemua tilikan ini penting, namun yang lebih penting adalah pemahaman dari etika. Salah satu penggunaan obat terlarang dalam olahraga adalah merosak kepercayaan terhadap hasil dicapai dalam suatu kompetisi. Pemeliharaan kepercayaan ini sangatlah mahal dan penting. Maknanya baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam resum semua materi ini. Kalau ada kekurangan atau salah dalam resum ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.